Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Sembirin. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Sekarang saya sedang duduk di semester 4. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman reflektif saya setelah mengikuti rangkaian pendalaman aksi puasa pembangunan, khususnya pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Pengalaman ini sungguh menjadi ruang yang memperkaya iman, sekaligus mengajak saya untuk melihat kembali bagaimana saya hidup sebagai seorang beriman di tengah realitas sehari-hari. Pada pertemuan kedua, saya diajak untuk mendalami tema tentang pentingnya mendengarkan dengan hati. Dalam pertemuan ini, saya menyadari bahwa mendengarkan bukan sekedar aktivitas pasif, melainkan sebuah sikap yang aktif yang menuntut keterbukaan, kerendahan hati, dan kepekaan. Saya seperti diingatkan bahwa sebagai umat yang beriman, kita dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, kita juga dituntut untuk mendengarkan suara sesama kita manusia, terutama mereka yang seringkali tidak didengar, orang-orang kecil yang menderita dan tersisih. Nah, pengalaman ini sangat menyentuh saya secara pribadi. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih fokus untuk berbicara daripada mendengarkan. Melalui pertemuan ini, kita bisa belajar bahwa mendengarkan adalah bentuk kasih yang konkret, karena di dalamnya ada penerimaan dan penghargaan terhadap sesama. Selain itu, saya juga mengamati cara katekis membawakan pendalaman ini. Katekis menyampaikan materi dengan sikap yang tenang dan penuh perhatian, serta memberi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman. Cara beliau mendengarkan setiap peserta tanpa memotong pembicaraan menjadi teladan nyata dari tema yang dibahas pada pertemuan kedua ini. Hal ini membuat suasana pertemuan menjadi lebih hidup dan partisipatif. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, saya diajak untuk masuk lebih dalam lagi pada panggilan untuk meneguhkan dalam kasih. Setelah belajar mendengarkan, saya menyadari bahwa mendengarkan saja ternyata tidak cukup, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan yang nyata, yaitu menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Dalam refleksi ini, saya melihat bahwa dunia saat ini penuh dengan berbagai tantangan, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun kehidupan iman. Banyak orang yang sebenarnya membutuhkan dukungan, tetapi seringkali justru menerima penilaian atau bahkan penolakan. Disinilah saya merasa dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa harapan, yang mampu menguatkan dan bukan sebaliknya atau menjatuhkan. Pertemuan ini mengajak saya untuk semakin menyadari bahwa sebagai bagian dari komunitas gereja, saya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang penuh kasih, yang saling mendukung dan meneguhkan iman satu sama lain. Dalam pengamatan saya, katekis pada pertemuan ini tampil lebih interaktif dan membangun semangat kebersamaan. Beliau tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga memberikan contoh konkret dan mengajak peserta untuk saling memberi dukungan melalui sharing. Pendekatan ini membuat peserta merasa dihargai dan dikuatkan sesuai dengan semangat pertemuan tersebut. Kemudian pada pertemuan keempat, refleksi saya diarahkan pada panggilan untuk mewartakan melalui tindakan nyata. Pada tahap ini, saya semakin memahami bahwa iman tidak boleh berhenti pada pemahaman atau refleksi saja, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pewartaan bukan hanya soal bicara, teman-teman. Bukan hanya tentang bagaimana itu Tuhan, bagaimana memperkenalkan Tuhan, tetapi terutama tentang bagaimana menghadirkan nilai-nilai kasih, kejujuran, kepedulian dalam tindakan konkret. Saya disadarkan bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi kesaksian iman yang hidup bagi orang lain. Nah, melalui pertemuan ini saya merasa diteguhkan menjadi seorang beriman, berarti siap untuk terlibat, untuk peduli,
dan untuk menghadirkan kebaikan di tengah masyarakat. Saya juga melihat bahwa katekis dalam pertemuan ini memberikan penekanan yang kuat pada aksi nyata. Cara penyampaiannya lebih tegas dan lebih terasa mengajak, seolah menantang peserta untuk tidak berhenti pada refleksi saja, tetapi berani bertindak. Hal ini sangat membantu saya untuk memahami bahwa iman harus diwujudkan secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari 3 pertemuan ini, saya melihat adanya proses yang utuh dimulai dari mendengarkan, kemudian juga meneguhkan, dan pada akhirnya mewartakan. Ini bukan sekedar tahapan, tetapi sebuah perjalanan iman yang terus-menerus saya jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, pendalaman aksi puasa pembangunan ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi sungguh menjadi momen pembaruan diri. Saya diajak untuk menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Nah, teman-teman, kiranya apa yang saya refleksikan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin bertumbuh dalam iman dan kasih. Sekian dari saya, Salve, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.